العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى روح ولي الغوث فوق كعبة الله تعالى، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي، وإلى روح شيخ أبي يزيد البسطمي، وإلى روح إمام جنيد البغدادي، وإلى روح الإمام الغزالي، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، ومولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله كلام بيت البنجري، والشيخ عبد الصمد الملبري، والشيخ وإلى روح الشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري، والشيخ محمد زين العلمي البنجري، ثم إلى روح الشيخ محمد شرواني عبدا باقر، والشيخ محمد شعراني عارف، والشيخ محمد سمد موليا، والشيخ سلمان الجليل، ثم إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري، ولا روح شيخنا الحاج محمد كشف الأنور بن شرواني عبدا، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجري، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر النبي وأهل بيت النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالسيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرم والمحترم para alim ulama, para habaib yang ulun hormati, wabil khusus kepada guru kita, Guru Fakhrul Razi, dan juga kepada Al-Habib Salwadan bin Yahya, dan juga kepada guru-guru yang lainnya, juga kepada seluruh hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di malam ini menyambung kajian kita pada kitab Risalah Amal Ma'rifah, tulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Banjari. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita mendapatkan naufrah daripada pengarang, dan semoga Allah bukakan kepada kita futuhul arifin hingga kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, mewarisi keilmuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ta'lim kita kemarin sampai ke halaman 40 bulan.
35. Layu. Oke, Sadan. Layu. 5. Udah itu. Udah lah. Kayak biar ada dia kan. Oh iya, udah ya. Jelas. Iya. Lama 40 lah. Iya. Nah, lama Ada 40. niat. Kaifiyat wahdaniyat zat. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ilmihi bid darain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari di dalam kitab Amal Ma'rifah pada halaman 40. Kaifiyat wahdaniyat zat. Adapun kaifiyat mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, yaitu lagi akan datang. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya maqam tauhidul zat setinggi-tinggi maqam. Tiada ada lagi maqam di atasnya yang sampai kepadanya pengetahuan makhluk. Pada maqam inilah kesudahan musyahadah arifina billah dan perhentian perjalanan mereka itu, dan kepadanya diperoleh lezat yang tiada terlintas pada hati manusia, dan kepadanya sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan sekalian makhluk. Nah, jadi ujar sidin kaifiyah atau kelebihan atau cara kita mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, segi zat, mengenal keesaan zat Allah Ta'ala ini, ujar sidin adalah maqam yang setinggi-tinggi maqam. Karena kita sudah melalui pemaparan daripada tauhidul af'al, asma, kemudian sifat, lalu naik lagi ke zat. Itu yang diisyarat oleh Datuk Sanggul. Huruf Allah amat banyaknya alif isyarat daripada zatnya. Lam awal dan akhir sifat dan asma, ha isyarat dari af'alnya. Jadi huruf Allah itu ada 4, mengisyaratkan tentang 4 kemakrifatan kita kepada Allah. Pertama, kita mengenal dari segi af'alnya. Dan kita sudah ketahui af'al Allah SWT yang kita musyahadahkan dalam keseharian kita ini, kita memandang dari segi mubasyarah dan tawallud. Kemudian kita naikkan lagi ke tauhidus sifat kemarin. Kita memandang diri kita dan orang yang lain daripada kita. Yang kita musyahadahkan itu juga ada 2 jalan, yaitu tentang mengenali kita sifat ma'ani dan maknawiyah, khususnya perkara sifat 7 yang ada pada diri seorang insan. Jangan sampai merampas, jangan sampai mengambil hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat ma'ani dan maknawiyah tersebut. Nah, dengan mempelajari itu kita mengenali diri kita bahwasanya ke-7 sifat itu hanyalah sekedar mazhar majas pada diri kita. Kemudian kita naik ke tauhidul asma. Asma itu kita apapun yang kita lihat, semua yang bernama ini tiada lain membuktikan dalil kepada wujudnya sang musamma, yakni zat yang memberi nama. Tidaklah mungkin semua yang bernama yang tercipta di alam semesta ini tidaklah mungkin bisa ada, melainkan adanya Tuhan kita yang bernama Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang bernama tersebut. Kemudian kita naik lagi ke wahdaniyat zat, mengenal keesaan zat Allah. Ujar sidin, inilah setinggi-tinggi maqam di dalam tauhid, yakni tauhidul zat, karena mengarah kepada paham fana fillah. Jadi di sini ujar Syekh Abdul Rahman Siddiq,
tiada ada lagi makam di atasnya yang sampai kepadanya pengetahuan makhluk. Ke atas pada makam tauhidul zat ini kata kau lagi, dakwah dihayal lagi, kata kau diraba lagi, dan tidak bisa dikenali lagi. Anda mencari asal usul kejadian zat kata Allah, karena zat Allah Taala ini kadim. Jadi ada kisah di situ. Asalnya kayak apa? Kata Allah kita kenali. Dan makna kadim sudah kita ketahui. La yasbiquhul adamu, tidak didahului oleh masa ketiadaan, senantiasa ada. Tidak bisa lagi kita hanya mencari mengenali bagaimana asal usul kejadiannya zat ini terbit dari mana, ada bisa. Itu sampai situ aja sudah perhentian pengetahuan makhluk mengenal sifat keesaan zat Tuhan kita yang bernama Allah. Jangan lagi memikirkan bagaimana proses terwujudnya Sang Maha Ada, zat yang Maha Ada. Lalu Jalsaddin pulang, pada makam inilah kesudahan musyahadah arifina billah. Ya Pak, sampai sini kesudahannya, kenapa ke atas lagi? Kita hanya mampu mengenali ma'rifat, mengenali sifat keesaan zat Tuhan kita. Jangan mencari asal muasal bagaimana zat itu ada. Karena zat yang tidak ada permulaan. Zat ini tidak ada awal permulaannya. Setiap ada yang awal permulaannya berhukum hudus. Kalau hudus berarti baru. Dalam sifat 20 kita sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat qidam, artinya sedia, dan mustahil hudus. Apa itu arti hudus? Baru. Apa itu baru? Berawal. Bila berawal ada titik kemunculannya, bukan Tuhan namanya, makhluk, baru hudus. Nah, sementara orang yang mengkaji tauhid zat tidak sampai melewati batas tersebut. Karena maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat hudus, baru. Jangan hendak mencari bagaimana kisah terwujudnya zat Allah itu pada awal. Sampai situ aja kita mengenali sifat keesaan zat Allah. Kemudian selanjutnya Jalsaddin, kesudahan musyahadah arifin, titik akhir daripada pandangan penyaksian pada orang-orang yang arifin sampai di situ saja. Dan perhentian perjalanan mereka itu, titik akhir perjalanan mereka orang-orang arifin billah sampai di sini aja, mengenal keesaan zat Allah. Jangan memikirkan lagi di mana andaknya, di mana rumahnya, kayak apa bentuknya, laki-laki kah perempuan dia, itu sudah kita pelajari pada bab tadi, pada dalam pelajaran sifat 20, dan sudah beberapa kali kita khatam. Cuma ada tersorot kamera, betul ya? Dan diperoleh lezat yang tiada terlintas di hati manusia. Jadi orang yang sampai ke titik puncak ma'rifatullah, mengenal keesaan zat Tuhannya ini, adalah rasa lezat yang tiada bisa dibicarakan, rasa zauq, rasa manisnya halawatul iman yang tidak bisa diutarakan, tidak bisa dibicarakan lagi, bahkan tidak terlintas di hati manusia. Dan kepadanya sehingga, dan kepadanya sehingga itunya titian akhir. Arti sehingga itu dan kepadanya lah titik akhirnya. Di sini tulisnya dan kepadanya sehingga. Maksudnya kepada situlah titik akhirnya. Kepadanya lah titik akhirnya. Begitu kalau dan kepadanya sehingga. Maksudnya tuh dan kepadanya lah, kepada makam tauhidul zat tadi, sehingga titik akhirnya. Ada makna lipat pada itu lagi. Karena oleh baginda Rasul SAW, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu kepada makhluk ciptaan Allah saja, dan jangan memikirkan bagaimana sang penciptanya. Jadi yang kita pikirkan dalil wujud ini aja lagi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah dalil wujud adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil terwujud seluruh alam semesta dan wujud diriku ini tanpa adanya Sang Maha Khalik,
zat yang menciptakannya, yakni zat Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala itu zat itu tidak ada, mana mungkin adanya wujud diriku ini dan seluruh alam semesta ini. Itu aja. Dan kita tidak dianjurkan untuk mencari bagaimana bentuknya, warnanya, cahayanya, besar kecilnya, karena itu sudah dalam jalan mubtadi kita bicarakan mustahil. Daripada laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul hawa, sudah kita bicarakan. Dan sehabis-habis sampai pengetahuan sekalian makhluk. Pada titik itu akhirnya sudah habis sampai pengetahuan pengenalan seluruh makhluk. Para anbiya, para aulia, para mursalin, apalagi kita yang awam, sebatas itu saja. Adapun makam yang di atasnya maka tiada mendapat akan dia anbiya dan mursalin dan malaikatul muqarrabin, yaitu makam kunhizat Allah Ta'ala. Para nabi, para rasul dan para malaikat muqarrabin, bahkan Jibril, Mikail, Israfil, Israil pun tidak bisa mengetahui bagaimana wujud asli kunhizatnya Allah Ta'ala. Apa? Apalagi kita. Jangan sampai masuk ke aliran wujudiyah. Aliran wujudiyah yang menyesatkan. Allah Ta'ala itu namanya wujudnya ya aku. Nah itu tuh salah tuh. Nggak ada percaya, buka aja dalam Tuhfatul Ragibin. Situ lebih rinci Datuk Kalampayan mengisahkan tentang paham-paham yang dolalah. Jadi di sini kunhizat, keadaannya zat itu nah, keasliannya zat Allah Ta'ala itu nah, jika bahasa kasarnya ikungannya Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala kada diikung. Mencari titik wujud aslinya itu jangan. Kita mengenal sifat keesaannya aja, jangan menghayalkan kayak apa orangnya. Karena zat Allah Ta'ala sudah kita tahu juga pada jalan muqtadi tadi, bukan arad, bukan benda, bukan jisim, bukan berbentuk tubuh, bukan halus, bukan kastik, bukan kasar, bukan lembut, tidak. Laisa kamitslihi syai'un, sudah kita ketahui itu. Jadi di sini ujar Syekh Abdurrahman Siddiq, para anbiya, para mursalin, bahkan malaikatil muqarrabin pun mereka tidak bisa mendapat makam kunhizat Allah Ta'ala. Maksudnya mencari titik adanya itu kayak apa? Dan kita kenali sifat keesaannya aja, jangan mencari di mana kediamannya. Nah itu. Sampai ke ujung dunia ada macam ketemuan dengan zatnya, kunhizatnya. Tapi kalau mengenal sifat keesaan zat Allah Ta'ala, ya ini tadi wahdaniyat zat ini. Seperti firman yang maha tinggi, wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu akan kunhizat Allah Ta'ala. Yuhadzirukumullah, diwanti-wanti, diperingatkan, diberi peringatan, diancam oleh Allah Ta'ala bahwa makhluknya, hamba-hambanya itu hendak mencari bagaimana bentuk wujudnya, karena memang ada bentuk. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru, tafakkaru, berpikirlah kalian. Ini fi'il amar, bentuk perintah.
Tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah kalian pada khalqi, pada makhluk ciptaan saja. Ini perintah, fi'il, amr. Makna perintah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW berpikir tentang bentuk ciptaan saja, fil khalqi. Karena ciptaan ini membuktikan adanya sang khalik, adanya bukti sang khalik, sang penciptanya. Mana mungkin ada makhluk tanpa adanya sang khalik. Nah, jadi kita disuruh berpikirlah kamu kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala saja sebagai keimanan kita bahwasanya wujud diri kita dan alam semesta ini adalah dalil adanya wujud sang khalik, yakni sang pencipta Allah Ta'ala. Jangan mencari di mana andaknya, di atas araskah, di dalam surgakah, atau di atas langit ketujuhkah. Jangan dicari kasih itu. Nah, kita pikirkan diri kita yang ada sekarang ini. Itulah yang disebutkan di dalam kalimat fil athar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal akan Tuhannya. Tafakkaru fil khalqi, nani larangannya. Wala tafakkaru fi'il nahi namanya. Wala tafakkaru. Fi'il nahi makna nahi, larangan. Wala tafakkaru fil khaliq. Dan janganlah kalian berpikir, fi'il nahi. Itu bilangannya fi'il nahi, larangan. Dan janganlah kalian berpikir fil khaliq, tentang bagaimana keberadaan wujud sang pencipta. Gila kita akhirnya. Makanya di dalam perkataan yang lain oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum bi dzatillahi ahmad. Setiap kamu kalau mau mencari bagaimana wujud Allah, bagaimana rupanya Allah, maka kamu akan ahmak, kamu akan dungu, dan kamu akan gila. Ya wajar mengkaji ketuhanan bisa gila, karena dia tafakkur bil khaliq, memikirkan sang pencipta, bagaimana, di mana dia berada, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, ya jelas bisa gila. Yang dianjurkan Rasulullah dengan fi'il amar itu fil khalqi, makhluk ciptaan saja yang dipikirkan. Oh, ini kebesaran Tuhanku, adanya alam semesta dan diriku ini adalah dalil bukti adanya wujud Tuhanku. Zat Tuhanku yang maha ada dengan keesaannya adalah alam semesta dan wujud diriku ini. Yang terlarang itu fi'il nahi ini. Fi'il nahi ini melarang kita itu memikirkan bagaimana wujud Tuhan, bentuknya, keberadaannya, tempatnya di mana. Sementara itu dalam sifat 20 sudah kita bahas, maha suci zat Allah Ta'ala, berhajat kepada waktu dan tempat. Sudah kita bicarakan juga sudah perkara itu. Ada mungkin dua yang hadir di sini memikirkan di mana Sidin Badiam. Nang ada tempat dan waktu itu siapa? Haji Adul. Tempatnya di Gunung Tunggal. Kalau Allah Ta'ala bertempat berarti tasyabuh, semisal dengan Haji Adul misalnya, dengan meyakini Allah Ta'ala bertempat. Sementara zat Allah Ta'ala ini maha suci daripada berhajat kepada waktu dan tempat, karena yang berhajat kepada waktu dan tempat itu makhluk. Allah SWT sang maha pencipta, yang menciptakan waktu dan tempat adalah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mustahil berhajat kepada makhluk ciptaannya. Dan waktu dan tempat itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya benar-benar makhluk ciptaan Allah jua. Lalu di sini wa yuhadzirukumullahu nafsah, dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu akan kunhizatnya Allah Ta'ala. Dilarang oleh Allah Ta'ala, kita tuh dilarang, diancam, jangan sampai akal kita memikirkan bagaimana wujud Tuhan, bagaimana bentuknya, rupanya, warnanya, kediamannya. Jangan sampai.
Oleh karena itu kita mengkaji nang dasar dahulu sifat 20. Dengan adanya kajian sifat 20 tadi, akhirnya kajian-kajian yang membuat kita terjerumus ke aliran-aliran sesat tadi terhalangi oleh karena kajian sifat 20 yang di tadi. Bila langsung ke sini tanpa mengkaji sifat 20 ya bisa bingung tuh. Ini aja kita ikuti, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ujar Rasulullah, pikirkanlah, bertafakurlah, renungkanlah makhluk ciptaan Allah ini saja sebagai dalil wujud adanya Allah. Jangan memikirkan di mana kediaman Allah Ta'ala, di mana tempatnya Allah Ta'ala. Di langit ketujuh kah, di aras kah, di surga kah, di diam atau di matahari. Semuanya itu tempat, dan mustahil Allah Ta'ala berhadir kepada tempat-tempat tersebut. Berbeda dengan orang-orang Mujassimah. Orang Mujassimah meyakini Allah Ta'ala punya tempat. Di mana? Di atas arsy. Kalau sidin berada di atas arsy, berarti sidin itu dibawa oleh sesuatu. Berada pada suatu titik, suatu tempat yang terkait oleh zaman dan makan, waktu dan tempat. Maka itu mustahil dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sifat Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Mustahil bersifat ihtiyajuhu ila ghairihi, berhajat kepada zat yang lainnya. Kemudian lagi Syekh Abdurrahman Siddiq mengatakan, dan sabda Nabi SAW, kullukum fi dzatillahi ahmaq. Artinya, yakni sekalian kamu pada mendapat kunhi zat Allah Ta'ala ahmaq. Artinya tiada mendapat kepada kunhi zatnya sekali-kali. Ahmak itu isim tafdil. Isim tafdil itu betapa sangat bodohnya, betapa sangat dungunya orang yang memikirkan mencari di mana titik bertempatnya tinggalnya wujud Allah Ta'ala bersemayam. Itu sangat dungu. Makanya di situ dalam tahapan tadi sudah kita bahas kata-kata ainallah, di mana wujud Allah, itu pertanda orang yang ghairu muwahhidin, bukan orang yang bertauhid, karena dia menuduh Allah Ta'ala menghajatkan tempat. Kata-kata ainallah, di mana Allah ujarnya. Berarti orang yang mengatakan ainallah, ikam bujur gajah tahu Allah Ta'ala akbatakun ikam di mana sidin. Muhanan batakun di mana sidin dari itu cap muha orang musyrik. Biar berulang kepalanya, biar tuba orangnya. Aku batakun mendekat jadi pada Allah Ta'ala tambuk orang itu. Karena mengaji kisah pada tingginya Bapak Arifat Pandiran luput. Kata-kata di mana itu Bapak Jilan menuduh zat Allah Ta'ala itu terkait waktu dan tempat. Di mana apa? Nah kalau dicari di mana tuh, ayo ting-ting di mana dia cari alamat. Waktu dan tempat. Yang terkait waktu dan tempat itu ya Bapak Jilan. Waktunya di malam Kamis, tempatnya di Luk Bakung. Nah, orangnya banyak itu ya. Itu makhluk. Jadi kata-kata aina Allah, di mana Allah? Aina Allah ya, di mana Allah? Ini kata-kata aina ini menuduh Allah ini terkait tempat dan waktu. Karena dia mencari alamat, alamat palsu. Mana garang Allah Ta'ala tuh? Aku bila kamu kadang tahu jarak Allah Ta'ala itu di mana, berarti kan tak sampai timbuk ujar si sasat kita deh. Karena kayak itu kan ya jalannya.
Jadi mudah ada orang berbicara kata-kata ainallah, cara bahasa Banjarnya di mana Allah Ta'ala, ya orang pada tauhid. Karena kan mengaji tentang wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bizat. Zat Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada yang namanya waktu dan tempat. Jadi kata-kata ainallah itu tanda-tanda orang sesat. Di mana zat Allah Ta'ala itu di mana adanya? Kullukum bidzatillahi ahmad. Sekalian kamu pada mendapat kunhizat Allah Ta'ala itu ahmad. Artinya tiada mendapat kepada kunhizatnya sekali-kali. Ada bacangan kau bertemuan, kamana kau mencari. Artinya di manakah mencari? Aina tadi di manakah mencari? Hendak ke atas langit ketujuh pada bertemuan. Dia naik pulang ke tiang aras, jangan itu ada daya pulang, jangan kursi ada daya juga. Itu kalau hilm mahfuz ada daya pulang, di mananya? Mau ada bertempat sih ya kan? Sampai ke alam akhirat tetap aja ada waktu ada bertempat karena laisa kamislihi syai'un. Ada bubuhan yang sasaninya padahal Allah Ta'ala itu bertempat pada tubuhnya, berdiri di awaknya. Ba'uyuh-uyuh mencari bila ada di dalam buluh. Ujar sidin dalilnya deh. Ba'uyuh-uyuh mencari Allah ada di dalam tubuh. Tubuh katanya bau masam, ada pada Allah Ta'ala di situ. Ada pantas gitu. Di dalam tubuh. Sesuai kan ada muanya. Tiap bau masam mengaku zat Allah Ta'ala bersama yang di tubuhnya ta'iban terus tawaran Gunung Tursina aja hancur luluh lantak ya lah, apalagi kan tiap sini bau masam nangin itu mengaku zat Allah Ta'ala masam ke tubuhnya makinnya luput. Jadi sama dengannya ujar Rasulullah di sini, kullukum bidzatillahi ahmad. Semua kalian itu tidak akan bisa mencapai memikirkan bagaimana kunhizat Allah, keberadaan Allah Ta'ala. Jangan sampai ke situ, karena itu bisa membawa kepada takhayulan-takhayulan, hayalan-hayalan yang dicampur aduki oleh syaitan. Akhirnya kayaknya ya nang bisa bertemu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luput belum bacaan. La ilaha illallah, orang la ilaha illallahnya la ilaha laila. Laila itu malam artinya. La ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya apa? Kenapa jenong ikan dari kepala kita berputar-putar? Aku ketemu lawan Tuhanku. Kayak apa jenong Tuhan kalian tadi? Warna bercahaya putih menyilaukan. Cahayanya terang ya. Kalau bentuknya kayak apa jurang? Kalengkingnya nang kayak pisang talas. Nah tuh Tuhan tuh beriaban. Gara-gara apa? Gara-gara memaham saurat. Siapapun ujar sidin di sini, secara umum kullukum, siapapun kamu, siapapun orangnya tidak akan bisa sampai ke martabat kunhizat ini. Nah, kalau mengenal sifat keesaan zat Allah Ta'ala yang memang dianjurkan kita semua, bukan mencari di mana keberadaannya. Karena kalau mencari di mana keberadaannya, menuduh zat Allah Ta'ala itu terkait oleh waktu dan tempat. Sementara sifat salbiyah sudah kita pelajari di pertemuan senang sudah kalau pembagian sifat salbiyah ada perlu diulang lagi kita. Kemudian ulang ruya an Hatim al-Awsat annahu qala man dakhala bi madhhabina hadha falyaj'al fi nafsihi arba'u khisalin min al-maut mautan abyad wa huwa al-ju' wa mautan aswad wa huwa ihtimalul adha min al-khalqi
wa mautan ahmaru wa huwa al-amalul khalisu minasyaubi bi mukhalafatil hawa wa mautan ahdaru wa mautan ahdar wa huwa tarhur riqa'i ba'daha ala ba'din. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, bermula pengetahuan akan pengikat. Bukan ada terjemah ya. Ruwiya an Hatim al-Asam, diriwayatkan daripada perkataan Al-Imam Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini seorang waliullah, Hatim yang tuli. Padahal sini tidak ada tuli, cuma dikenal tuli oleh karena menutupi aib seseorang perempuan. Bibidian ini datang kepada sini tuan guru Hatim ini tadi. Assalamualaikum guru. Misalnya tak, guru Hatim di Banjar, Bangla ini Hatim di Baghdad. Tiba-tiba sidin tadi seajal-ajal nambah hilang ke Hatimul Asam tadi maliput tak antuk kepercayaan put supaya si pimpinan ini jangan sopan kalau guru Hatim ini tadi pura-pura tulis sidin anu guru jangan ada minta banyak napa sidin awak loyo ada sidin marahin coba pura-pura tulis anak minta banyak guru baik isap duyo sidin ulangan disalahkan sidin gitu. Nah, jadi aja kadang-kadang sidin saku aku tak kantut tadi orangnya tutulian. Lalu hilang muha rasa sopan. Akhirnya itulah sebab musabab sidin tadi pura-pura tuli selama wanita itu tadi nang minta doa ke rumah sidin tadi masih hidup. Pura-pura tuli taruh sidin lalu bergelar Hatimul Asam, Syekh Hatim yang tuli. Al-Asam saja tuli. Ada tuli, ada pura-pura tuli sih menutupi aib orang ini tadi. Yang tak kantut di hadapan sidin ini tadi. Ada kayak zaman ini bang, kita taruh dulu aja. Bahari orang tak kantut di hadapan guru habang muka ini yang kisah Hatimul Asam. Lalu tiba-tiba meninggallah perempuan itu tadi. Akhirnya pandangan normal sih. Bilang, wahai Syekh Hatim, ada tuli lagi kan? Biar ada tuli kan? Kenapa? Biar semalam datang kayak tuli dah. Aku sih pura-pura tuli bener. Itu nama meninggal arwah ini dah. Si almarhumah nama meninggal itu bang menutupi aib sidin tadi supaya sidin jangan sopan. Naik ke rumahku dahulu minta doa. Lalu takantut, lalu pura-pura tulis ini orang benar. Mun seorang ya lah. Assalamualaikum guru, kau ada apa ya? Kepala, kepala. Atau saya kira aku ada tawakalkan. Mana Hatimul Asam, lain si Muhammad Sam. Diriwayatkan ruwiyan Hatim an Khatib al-Asam, diriwayatkan daripada Imam Hatim al-Asam annahu qala, beliau berkata man dakhala bi madhhabina hadha, siapa yang masuk ke golongan kami ini, siapa yang masuk ke madhab tasawuf ini, dari Imam Hatim al-Asam, siapa yang masuk ke jalan madhab kami golongan tasawuf, maksudnya falyaj'al fi nafsihi arba'u khisalan minal maut, maka hendaklah dia jadikan pada dirinya tersebut ada arba'u khisalin, ada 4 macam minal maut, 4 macam kematian. Jadi orang yang masuk ke dalam lembah tasawuf, jalan tasawuf ini, ujar Imam Hatimul Asam, 4 kematian dijalani. Ini mati nang mana nih? Kayaknya nih ada aja pengen rasa sambut Mas Udul. Yang pertama namanya sidin mautan abiyot, mati putih. Walaupun awak punya hilang ada apa mati putih pian. Mautan abiyot, mati putih. Maksudnya mati di sini mati maknawi aja, bukan mati nanti jawab. Lain. Mautan abiyot, mati putih. Maksudnya mati putih itu apa? Mati sifat nafsunya dengan warna putih ini tadi maksudnya. Dengan cara apa? Wahwal jo' rancaki balapar rancak puasa. Lihat ya betul memang ngaring kalau awak
memang urus. Betul, betul. Betul kurusnya aja Pak Tonjok aja lagi. Mautan abiyan, mati yang putih dulu. Jadi mati putih, kan betul sekali. Mati putih artinya apa? Jiok, menahan rasa lapar. Makanan kawan, biar kawan. Terus saja kanyang aja. Berapa? Parut. Nah, supaya mati putih. Yang pertama mau mati golongan tasawuf kurang 2 hari. 4 kematian yang pertama mati putih dulu. Cari belapar. Ada makan nggak ya? Makanan nggak? Makasih. Wa mautan aswad dan mati yang hitam. Nah, mati hirang lagi apa pulang? Wa huwa ihtimalul adza minal khalqi. Ihtimalul adza minal khalqi. Mati yang hitam. Tanyaman mati yang putih menahan lapar aja. Amun mati yang hitam ini biar ihtimalul adza, menyandang cacian, ihtimalul adza, menyandang hinaan daripada orang lain. Dihina orang teripang, cah jurang nang itu, nah ada mending ya, pokoknya ihtimalul adza. Tanyaman mati yang putih. Tadi mana lapar hanya pribadi aja kan, makanan yang mungkin ada makasih. Makan Bapak Jihan nggak ada. Diet kan? Gini. Padahal lapar ada gini, lapar mati lagi sampai ini malul azza. Hawa menyandang menahan kesakitan, bercelaan, hinaan orang, hulatan orang, fitnah orang daripada binal khalqi, orang-orang lain. Macam-macam fitnah orang tuh yang bilang pengangguran, tapi kalau orang sampai motor, manuyul saku, padahal ada bisnis. Nah orang kalian tahu, macam-macam main. Nah, tuh dia, hanya di rumah pulang. Terserah orang cuma nang kana caci, nang kana hina, nang kana fitnah tadi dia aja. Lalu dalam tasawuf namanya mautan aswad, mati hitam. Wa mautan ahmar, mati nang merah pulang. Mati putih, lapar, mati hitam apa tadi? Ada dendam, artinya menyandang hinaan orang lain, ada membalas. Wa mautan ahmar, jam 4:10 sedikit. Dan mati yang merah, wa huwal amalul khalis ya syaubi bi mukhalafatil hawa. Orang yang beramal nang ikhlas, beramal ikhlas selalu gawiannya itu melawani yang namanya hawa nafsu setiap harinya. Melawani hawa nafsu. Kada mau patuh, kada mau tunduk dengan hawa nafsu, selalu beramal saleh dengan ikhlas. Itu mati yang merah. Nah, gitu tadi saya aku tuh mati yang habang tuh. Apa ikhlas saya? Bila ikhlas saya itu baru ikhlas lagi. Orang ikhlas itu berdiam pada berbada apa? Wa mautan ahdar, dan mati yang hijau. Kata oleh terjemah itu. Mati putih, mati hilang, mati abang, mati hijau itu saya terjemah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu, apakah diterjemah aja? Saya tahu mati ulun. Tahu mati. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu, bermula pengetahuan akan kunhizat hak ta'ala, tiada merasa dan tiada mendapat akan dia oleh seseorang jiwa pun daripada segala makhluknya. Karena bahwasanya Allah Ta'ala bukan ia ain yang dihukumkan akal, dan bukan ain yang dihukumkan oleh syuhud mata hati dan mata kepala, tetapi adalah yang dibalik yang demikian itu.
maka bukan ia ain yang dikenal dan bukan ia ain yang dijahilkan. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, wajib atasnya bahwa menyembah akan zat yang suci lagi gaib, yaitulah ain atau kenyataan atau yang dimusyahadahkan, dan yaitulah ibadah yang sempurna. Apa ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Bermula pengetahuan akan kunhizat hak Allah Ta'ala, tiada merasa dan tidak mendapat akan dia oleh seseorang juga pun daripada segala makhluknya. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, siapakah orangnya, kemakrifatannya, ilmunya tidak akan sampai mengetahui bagaimana keadaan zat yang sebenarnya. Keaslian zat Allah itu kada tahu. Ada komen kayak apa? Memang apa aja sini-sini, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan ia ain yang dihukumkan akal, bukan bentuk, bukan benda yang bisa dihukumkan oleh akal pemikiran kita. Nah, kayak apa orangnya, kayak apa wujudnya, bentuknya, nah kayak apa, memang ada berbentuk. Kalau berbentuk berarti makhluk, kalau berjisim memiliki badan berarti makhluk. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan yadullah fawqa aydihim tugru, tangan Allah di atas tangan mereka? Apakah Allah Ta'ala punya tangan? Oleh karena itu perlu ditafsir bahwasanya disitu bukan tangan jasmaniah ini, melainkan sifat kuasanya Allah. Kuasanya Allah di atas kekuasaan mereka. Lalu di sini ujar sidin bahwasanya Allah Ta'ala bukan ia ain yang dihukumkan akal, bukan bentuk benda yang bisa dipikirkan secara akal kita. Ada kawahan di hayal-hayal bagaimana bentuknya wujud Allah Ta'ala itu. Karena tidak dihukumkan oleh akal. Karena di hayal-hayal kayak apa bentuknya. Karena kita sudah mengkaji tentang mukhalafatul lil hawadis, paham sudah di situ. Karena bahwasanya Allah Ta'ala bukan ain yang dihukumkan akal dan bukan ain yang dihukumkan oleh syuhud mata hati. Bayangan mata hati, syuhud mata hati aja katakan belum. Akal makin ya luput. Mata hati aja nih, basirah aja nih. Kata kawan anda memikirkan, kata kawan anda merupakan bagaimana rupa bentuk asli wujud zat Allah Ta'ala, kata kawan. Dan mata kepala baginannya, mata kepala nang kayak gunung kan bentuknya, kayak para bulan kan, kayak bulan kan, kayak bintang kan, atau kayak pohon. Baginnya isasat. Mata kepala nang ini nang baca mata deh. Tetapi adalah ia dibalik yang demikian itu. Semua yang dihayal-hayal tadi itu keadaan kayak itu juga zat Allah Ta'ala tadi. Karena bukan benda, bukan jisim. Maka bukan ia ain yang dikenal. Lain ain yang dikenal, bukan benda yang dikenal. Apakah dalam pemikiran orang yang jahil tadi Allah Ta'ala itu bentuknya segi empat itu kan dikenal lah. Atau bulan, atau lunjung, atau kayak gajah misalnya, itu gak desa. Jadi itu lain. Apapun seperti benda yang kita kenal lalu dihayal-hayalkan kayak itu bentuknya lain. Dan bukan ain yang dijahilkan, bahkan yang tidak pernah kita kenal lalu dihayal-hayal misalnya kayak cahaya atau kayak apa, lain juga. Ain yang dijahilkan yang tidak pernah kita tahu pun kadang kayak itu juga. Keaslian wujud zat Allah Ta'ala ini tadi, kunhizatnya ini tadi. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, wajib atasnya bahwa menyembah akan zat yang suci lagi gaib, yaitulah ain dan kenyataan
atau yang dimusyahadahkan, dan yaitulah ibadah yang sempurna. Kalau sudah tahu zat Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, sudah cukup sampai di situ. Aku mengenal zat Tuhanku yang Maha Esa ini, zatnya Allah Ta'ala ini tidak ada duanya, dan diriku ini adalah dalil bukti adanya zat Tuhanku. Kalau tidak ada wujud zat Tuhanku itu memiliki sifat wujud, tidak terwujudlah aku. Sembahlah lagi kita dengan keyakinan itu. Jangan lagi memikirkan di mana anaknya, rumahnya Allah Ta'ala tadi di mana, Sidin Badiam di mana, jangan dicari lagi. Cukup sampai itu saja. Sembahlah lagi dengan kesempurnaan kita, bahwasanya zat yang kusembah ini adalah zat yang esa, tidak ada duanya. Wajib kita mengesahkan zat Allah Ta'ala dengan ketunggalannya, dan dilarang kita memikirkan bagaimana bentuk rupanya. Dan yaitulah ibadah yang sempurna, sudah sempurna. Sudah ibadah kita, iktikad kita, kada memikirkan, kada menghayalkan bagaimana bentuk sidin. Yang kita yakini, yang kita kenali, zat Allah Ta'ala ini esa dengan ketunggalannya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang mensyarikatinya. Itulah kita bentuk ibadah yang sempurna. Jadi di situ cukup kita mengenal sifat keesaan zat Tuhan kita saja. Dengan ketauhidan kita, jangan sampai kita menghayal-hayal bahwa saja sidin itu ada bentuk rupanya. Apalagi keyakinan bentuk wujud Allah Ta'ala itu persis mengakunang ini. Ujar baginya luput. Akalnya bercaramin orangnya. Lama-lama kayak kamu ini ya aku. Bercaramin itu dia. Ujar satu wanita deh. Ada kan? Ujian itu ada ya. Kuliah menyambat benar itu kan. Ada wujudnya lah. Ini aku. Ditarik kan kita. Ada caramin tuh ya orangnya aja bari muar orangnya gigi umpung kan. Ada jangan tersinggung umpung lah dia pokoknya tak bisa dari. Aduh, ande ada yang lebih baik Anda melihat Allah Ta'ala kaceraminnya. Jadi bayangan wajahnya di cermin itu ditunjuknya itulah wujud Allah Ta'ala. Ujar sisa saat tadi. Sekalinya apa lapar parut cari nasi orangnya. Mampu ada nasinya. Allah Ta'ala kan makan. Warik bakantan orangnya. Iktikat kayak itu alahan dari iktikat binatang. Qalun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Punya ada nama itu. Ada kamu ada kemudian nyambat bener nama wilayahnya. Tapi hidup kan masih orangnya. Kemudian ya jam 10 sedikit lagi. Syahdan tiada ada yang sampai kepada makam tauhid zat ini melainkan Nabi kita Muhammad SAW juga dan anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya. Artinya makam pengenalan kita ma'rifat kepada keesaan zat Allah ini hanya diraih oleh Rasulullah SAW seorang, dan anugerah ini bisa juga Allah berikan kepada nabi-nabi dan wali-wali yang di bawah qadam Rasulullah, yang sanad keilmuannya sampai kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hasil daripada jajatuan. Bila ilmunya hasil jajatuan berarti subhan memang asli yang berulang pada mata antainya yang bisa wasil kepada tauhid zat ini. Adapun kita membaca ini mudah-mudahan juga mendapatkan barokah daripada mu'allif ini kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan nazrah daripada Syekh Abdurrahman Siddiq. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
mendapatkan nazrah daripada baginda Rasulullah SAW, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cirilah pada halaman 42. Kayaknya kita ada barakam lagi habis deh. Ada direkam lagi habis deh. Nah, kita taruh biasa aja, jangan direkam lagi. Fitnahnya kenal enak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد. اللهم ببركة ابن كثيرا وبدنا. اللهم ببركة جسدي وبركة حياتي. اللهم ببركة عمرك. اللهم ببركة عقلي. اللهم ببركة لساني. اللهم بقلبي. اللهم ببركة روحي. اللهم ببركة ملكك. اللهم ببركة رزقك على سيدنا الدنيا والآخرة. أسأل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.